Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Artikel Pelatihan Instalasi Sistem Operasi Windows pada Personal Komputer. Dengan saya, Yoga Bagus Farija, dengan NIM 2022-51089. Saya Muhammad Nur Aslam dengan NIM 2022-51028. Saya Rizky Maulana Saputra, NIM 2022-51049. Saya Muhammad Evan Farik, NIM 2022-51037. Yang pertama, tujuan artikel. Penulis artikel melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan melalui metode ilmiah sebagai penyebaran Sri Dharma perguruan tinggi untuk mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan negara yang maju. Dengan maksud dari kegiatan pengabdian ini adalah berupa pengabdian kepada masyarakat sebagai pengalaman ilmu pengetahuan teknologi dengan materi sistem komputer, terutama untuk siswa-siswi SMA Swadaya Tinggi Raja yang akan dibimbing oleh dosen STMIK Royal Kisaran. Metode pada artikel ini sesuai dan cukup valid karena pada pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk workshop dengan mempelajari instalasi sistem operasi baik Windows maupun Ubuntu dan workstation mengenai jenis hardware komputer mengenai sistem operasi. Analisis data. Windows merupakan operating system dari beberapa produk Microsoft yang saat ini lagi booming, paling banyak penggunanya. Berikut merupakan tahap-tahapan untuk menginstal Windows 7 pada desktop. Yang pertama yaitu pastikan dari BIOS booting komputer Anda disetting untuk DVD. Yang kedua, masukkan DVD Windows yang akan diinstal. Ketiga, tekan tombol saat muncul boot from CD or DVD. Selanjutnya akan terlihat gambar seperti di bawah ini. Lalu pilih bahasa Indonesia. Lalu tekan tombol install now. Setelah itu tunggulah beberapa saat. Kemudian centang pada accept the lisensi sebagai persetujuan penggunaan Windows. Kemudian klik next. Karena sedang melakukan clean install, maka pilih saja custom atau advance untuk memilih di drive mana Windows 7 akan diinstal. Setelah itu, di tahap ini bisa melakukan partisi atau membagi harddisk di dalam drive. Lalu tunggulah proses ini, lalu secara otomatis Windows akan restart. Setelah Windows melakukan restart akan muncul gambar berikut. Lalu tunggulah proses setting up the service hanya beberapa saat. Setelah itu instalasi akan dilanjutkan secara otomatis. Dan masukkan nama user dan nama komputer jika Anda. Berikut adalah Ubuntu Linux. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang populer berbasis Debian, dan Ubuntu termasuk sistem operasi yang sepenuhnya gratis dan sumber terbuka yang dirancang untuk digunakan di desktop, server, dan perangkat bergerak.
Gantian tau itu. Asli, kenapa geser ya? Gila. Berikut adalah cara instalasi Ubuntu pada sistem operasi komputer atau desktop. 1. Masukkan CD atau DVD master Ubuntu 15.04. 2. Pastikan CD atau DVD dapat dibaca oleh komputer dengan baik. 3. Restart komputer. 4. Masuk ke pengaturan BIOS terlebih dahulu. Pilih pada bagian menu boot. Lalu tempatkan CD atau DVD pada posisi booting pertama paling atas. Kemudian simpan. Biarkan komputer restart otomatis dan tunggu proses selanjutnya. Selanjutnya, pilih bahasa yang akan digunakan selama penginstalan nantinya. Tampilan pemilihan bahasa pada tahap ini tidak perlu ada yang dirubah atau centang, klik continue saja untuk melanjutkan. Pada tahap ini akan ada 2 pilihan opsi. Pilih opsi kedua, something else, klik continue. Selanjutnya kita akan membuat sebuah partisi baru dan mengatur partisi pada hard disk, klik new partition tabel. Klik continue. Kita mempunyai hard disk dengan kapasitas 350 GB yang nantinya akan dibagi menjadi 2 partisi. Untuk membuat sebuah partisi, klik tanda plus atau tambah. Gantian Nora. Selanjutnya memilih ruang kapasitas hard disk. Partisi pertama yaitu kita membuat sebuah partisi di mana data-data akan disimpan. Yang pertama, tentukan ukuran yang akan dibuat pada partisi ini. Selanjutnya pilih primary beginner of this page. Pada kontak use as pilih VXT4 journaling file system, pilih kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan membuat partisi kedua. Yang pertama, klik tanda plus terlebih dahulu, lalu akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Tentukan kapasitas pada partisi ini, lalu pilih logical beginner of this space. Pada kontak use as pilih swap area. Bagi saya partisi swap area ini merupakan partisi yang penting atau wajib. Kemudian swap area merupakan sebuah partisi yang nantinya akan menjadi memori virtual dengan menggunakan hard disk sebagai medianya. Lalu klik OK. Seperti contoh memilih area, maka hasilnya akan terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya membuat 2 buah partisi, klik continue. Pilih zona waktu negara Anda atau Jakarta, Indonesia, klik continue. Sekian dari kelompok kami, sekurangnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.